Mengapa sih kita harus memelihara mangrove? Mengapa kawasan mangrove ini harus kita jaga? Kita harus melestarikan mangrove itu sendiri karena peranannya besar sekali. Ternyata mangrove Rambai merupakan salah satu mangrove yang bisa berkontribusi untuk mencegah bencana iklim. Dalam hal ini mengatasi perubahan iklim secara global. Karena kita berupaya untuk membangun mata rantai kepedulian. Apa yang sudah kita lakukan di sini tentu tidak hanya berhenti di sini. Saya Malia Rizky, praktisi konservasi bekantan dan mangrove Rambai. Pada saat awal kita datang ke sini, kawasan ini adalah lahan terbuka, di mana banyak sekali pohon mangrove ini sebelumnya banyak ditebang. Dan ternyata ini memberikan imbas negatif pada masyarakat di sekitar. Dengan tidak adanya kawasan mangrove, daratan yang menjadi pemukiman masyarakat yang berada di pinggiran sungai itu banyak sekali tergerus, tererosi, dan ini berbahaya. Ada sudah beberapa kejadian rumah-rumah yang amblas. Belum lagi banyak yang rusak ketika terjadi banjirop, dan ini tentunya sangat membahayakan. Dari sinilah juga kita bergerak mengedukasi masyarakat bahwa ternyata bencana ekologis seperti banjir, pasang surut yang biasanya itu normal terjadi, tapi ternyata sekarang fluktuasinya sangat dinamis. Dulu tuh bisa ditentukan, dulu itu pasang surut hari ini, minggu ini pasangnya 2 kali, kalau istilah orang sini adalah pin 2 gitu. Nanti ada lagi pasang tinggi. Nah, sekarang ini sudah sangat fluktuatif. Dan selain itu juga banyak sekali rumah-rumah masyarakat yang berada di pinggiran sungai itu juga banyak yang amblas. Kemudian hasil padi tadi menurun, dan yang ditambah lagi karena sebagian besar kan masyarakat ini banyak sebagai nelayan juga. Nah, ikan-ikan itu yang dulunya sewaktu ada mangrove itu banyak sekali berlimpah, sekarang sudah banyak terjadi penurunan gitu. Kita sangat perlu mangrove. Kenapa? Tadi ketika berbicara dampak negatif yang bisa diatasi adalah kita harus melestarikan mangrove itu sendiri karena peranannya besar sekali. Tadi untuk mengatasi masuknya air laut, yang berperan adalah akar dari mangrove itu sendiri. Untuk meningkatkan produktivitas perikanan, maka kita memerlukan juga mangrove. Kenapa? Ternyata di akar-akar mangrove itu menjadi tempat pemijahan bertelur ikan dan udang galah gitu ya. Kemudian dengan adanya mangrove itu sangat penting menjaga kawasan daratan pesisir sungai sehingga pemukiman rumah masyarakat terjaga. Kemudian dengan adanya mangrove itu sangat penting untuk membantu produktivitas hasil pertanian padi pasang surut. Program penanaman restorasi mangrove ini ternyata tidak semudah yang saya bayangkan, karena membibitkan mangrove dari biji itu menumbuhkan biji menjadi 1 jari ini saja menumbuhkan waktu 1 sampai 2 bulan, dan itu pun jika mediumnya sangat-sangat kita jaga gitu. Dan setelah itu memberikan pemahaman masyarakat untuk partisipasi langsung dalam penanaman mangrove juga tidak mudah, karena jujur saja selama pengalaman saya mengedukasi masyarakat banyak yang bertanya, apa sih pentingnya mangrove, apakah ini langsung bisa jadi duit gitu bagi mereka. Dan kami tim di lapangan mencoba berulang kali menyampaikan, mungkin untuk dalam jangka waktu pendek ini tidak memberikan dampak ekonomi secara kasat mata, tetapi dalam jangka waktu panjang ini akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat.
fast, jadi waktu bergerak sangat cepat, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan masyarakat sudah merasakan ketika anakan mangrove itu yang tumbuh, itu memberikan dampak positif ternyata bagi masyarakat. Mereka ternyata mencari ikan dan udang galah di sekitar kawasan mangrove, dan itu kami kembalikan ke masyarakat. Ternyata manfaat mangrove itu seperti itu gitu. Dan disitulah kami makin menguatkan upaya penyelamatan mangrove ini dengan bekerja sama dengan masyarakat, mengamankan kawasan-kawasan pesisir dan mengembalikan lagi kawasan vegetasi mangrove ini. Kami juga melakukan aktivitas konservasi lainnya. Kami rutin melakukan patroli kawasan sehingga tidak ada lagi yang menebang pohon mangrove, ataupun juga kapal-kapal yang sengaja menambatkan kapalnya di pohon mangrove, karena berbahaya kalau tali kapal itu disangkutkan pada ranting, itu bisa patah gitu ya, dan akhirnya sia-sia apa yang kita lakukan. Nah, kita melakukan patroli rutin bersama masyarakat, kemudian kita juga membentuk kelompok-kelompok sadar lingkungan, kelompok sadar wisata, karena muaranya kita akhirnya membangun ekowisata mangrove Rambai. Ekowisata ini basicnya adalah membangun kepedulian masyarakat sebagai sarana edukasi, kemudian juga sarana penelitian bagi teman-teman mahasiswa. Selain itu juga menjadi aktivitas konservasi gitu. Jadi mengedepankan dengan target wisatawan minat khusus, dan ini juga menjadi platform utama untuk menunjang operasional dari ekowisata mangrove Rambai dan konservasi mangrove Rambai itu sendiri. Jadi kita membina ada 3 desa wisata, dan alhamdulillah sudah dibentuk menjadi desa wisata, dan Pak Menteri Pak Sandiaga Uno juga sudah berkunjung ke sini untuk melihat langsung aktivitas yang kami lakukan di sini. Harapan mendasar saya pribadi tentunya kegiatan ini bisa juga ditiru dan juga diperkuat oleh masyarakat sekitar gitu, karena kita berupaya untuk membangun mata rantai kepedulian. Apa yang sudah kita lakukan di sini tentu tidak hanya berhenti di sini, kita juga ingin mengembangkan dan meningkatkan terlebih lagi. Insya Allah tahun depan nanti kita juga akan mendaftarkan kawasan stasiun riset Bekantan Pulau Curik ini menjadi salah satu situs dari UNESCO untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, tentunya kegiatan yang selama ini dilakukan, kita berupaya juga akan melakukan replikasi di kawasan-kawasan yang serupa, dan ini menjadi kontribusi tidak hanya berbicara tentang ekologi, tapi berbicara tentang aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan juga teman-teman yang selama ini bergabung, ini menjadi amal jariah yang tidak terasa, dan ini menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan.